Kadang orang punya kekuatan, siapa nggak kuat berdiri, siapa nggak mampu membungkukkan kepala, badan, siapa nggak mampu melakukan sujud, mampu, tapi kenapa dia tidak bisa sholat? Dia pun keker, dia berdiri tegap, berdiri, bahkan di saat dia harus menyunggi barang berjam-jam, dia mampu bekerja di sebuah tempat, di pundaknya dengan 50 kilo karung, tepung di dalam karung, dia bisa, tapi belum tentu berdiri melakukan sholat tanpa menjinjing apapun di tangannya dan tanpa beban apapun di pundak dan kepalanya, belum tentu bisa. Kenapa? Sungguh seorang hamba tidak akan bisa sujud sekali sujud kecuali karena Allah menghendakinya untuk sujud. Anda pun tidak akan mampu berderma 1.000 rupiah pun, biarpun Anda punya miliaran, kecuali karena Allah memilih Anda. Begitu sebaliknya, kalau sudah dipilih oleh Allah tidak akan salah. Kelihatannya kekayaannya nggak seberapa, tapi kenapa infaknya gede banget? Bahkan kalau dihitung-hitung apa yang telah diberikan di jalan Allah, bangun masjid, pondok, jauh lebih banyak daripada kekayaan yang ia miliki hari ini. Dan banyak orang seperti itu. Semuanya dari Allah. Kita melakukan ibadah karena pertolongan Allah. Kadang orang punya kekuatan, siapa nggak kuat berdiri, siapa nggak mampu membungkukkan kepala, badan, siapa nggak mampu melakukan sujud, mampu, tapi kenapa dia tidak bisa sholat? Karena Allah tidak pilih dia. Coba. Dia pun keker, dia berdiri tegap, berdiri, bahkan di saat dia harus menyunggi barang berjam-jam, dia mampu bekerja di sebuah tempat, di pundaknya dengan 50 kilo karung, tepung di dalam karung, dia bisa, tapi belum tentu berdiri melakukan sholat tanpa menjinjing apapun di tangannya dan tanpa beban apapun di pundak dan kepalanya, belum tentu bisa. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Lihat saja, ada ibu-ibu yang sepuh, jalannya pun tertatih-tatih, pakai tongkat, ada yang kursi roda tuh, dia bisa jalan ke sini. Kenapa? Dipilih oleh Allah. Itu ada orang seger buger kaya raya, tukang pijitnya 6, sopirnya 6, mobilnya 16, dari pagi pengangguran, belum tentu bisa datang ke tempat semacam ini. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah hai hamba Allah yang di saat ini Anda dipilih oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak milih Anda, bisa saat ini Anda sudah berubah di tempat yang Allah murka kepada Anda. Maka ilahi ya Allah, intu haratil mahasinu, jika tampak kebaikan dariku itu karena karuniamu ya Allah. Ini karunia Allah. Dan kita harus menyadari seperti ini, benar-benar sadar. Bahkan kesadaran kita pun digugah, sehari tidak kurang dari 17 kali. Cuman kadang kita tetap saja kurang sadar. Kita 17 kali diajari untuk sadar. Di dalam pembacaan surat Al-Fatihah, kita akan ikrar, iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami mengabdi, beribadah. Tapi ingat, kita tidak akan mampu beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu kita pun bergegas mengadu dan memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan agar bisa sujud, agar bisa berderma, agar bisa patuh pada suami, agar bisa kasih sayang pada istri, agar bisa benar mendidik anak, agar bisa kita lembut, penuh kasih dengan pembantu dan seterusnya, agar tidak culas dan tidak curang. Kita minta pertolongan kepada Allah. Cuman kadang kita bacanya bismillah ngebut banget karena guru-guru pengen buka toko. Yang punya toko ngitung duit, yang punya duit bayar utang juga kadang-kadang. Nah, kita lebih sibuk, padahal waktu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hingga sampai akhirnya di dalam sholat pun, setelah sholat Nabi mengajarkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Dalam satu hadis cinta ini Nabi mengucapkan kepada Sayyidina Mu'ad, Mu'ad ya Mu'ad inni uhibbuk. Nabi yang ngomong, Nabi yang berbicara, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Waktu setiap kali baca hadis ini kami tuh bayangin kalau seandainya yang disebut itu aku, rasanya gimana. Kita kan selama ini ngaku-ngaku cinta Nabi agar Nabi mencintai kita kan, dan belum dapat. Semoga kita mendapatkan cinta Nabi yang sesungguhnya. Amin. Tapi Sayyidina Mu'ad, Nabi sendiri yang mengucapkan, ya Mu'ad inni uhibbuk.
Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Ya Allah. Gimana rasanya hatinya Sayyidina Mu'adz saat itu? Ha? Kami membayangkan apa yang ada, apa yang terjadi di dalam organ tubuh, kemudian sampai hatinya Sayyidina Mu'adz di saat mendengar baginda Nabi mengucapkan, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Diulang kedua kali, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Diulang ketiga kali, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Ada apa? Ada sesuatu yang agung. Karena di saat ingin menghadiahkan dengan bahasa rayu, bahasa penuh kasih, tentu yang akan diberikan sesuatu yang sangat berharga. Ternyata, ya Mu'adz, kul, katakanlah wahai Mu'adz, dubura kulli sholatin, setiap habis sholat. Oh, ternyata Sayyidina Mu'adz mau diberi hadiah dahsyat. Kul, katakanlah setiap habis sholat, Allahumma ya Allah, inni, berikan pertolongan kepadaku ya Allah, ala dzikrik, untuk senantiasa ingat kepadamu. Sehingga kalau doanya serius dan benar, lalu Allah kabul. Jadi orang kaya ingat Allah, jadi pejabat ingat Allah. Dan ingat Allah maknanya adalah ingat hal-hal yang harus kita lakukan, kewajiban. Bukan lupa. Ingat Allah, menjadi orang kaya semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi jabatannya, semakin dekat kepada Allah. Sekian banyak nikmat. Dulu belum nikah sering ngaji, paling depan lagi. Tak tahu setelah menikah mundur sebentar-bentar, besoknya hilang. Ini fitnah pernikahan baginya. Maka hati-hati para jomblo. Kalau sudah menikah harus semakin semangat belajar ini. Jangan sampai gara-gara mendapatkan karunia tambah berubah, tambah menjadi tidak mau lagi ngaji. Ini ala dzikrik, berikan pertolongan kepadaku untuk menyebut namamu ya Allah, untuk ingat engkau ya Allah. Wa syukrik, dan mensyukuri nikmat. Ternyata syukur itu perlu pertolongan dari Allah. Karena kalau tidak Allah beri pertolongan, kita tidak akan bisa bersyukur. Dimulai dari kita tidak sadar kalau itu nikmat. Kalau orang tidak mensadari karunia, maka kapan dia bisa bersyukur? Maka kalau Allah mengingatkan kita akan karunia, itu muqaddimah, kita akan dihantarkan kepada syukur. Terlalu banyak karunia Allah, kadang kita tidak mensyukuri. Nah, karena kita sering tidak syukur, maka kita suka ngiri. Loh, padahal kita punya. Kita tamak. Kita ngiri, tidak mensyukuri nikmat. Oh, mahal sekali kalau kita hitung-hitung. Berapa sih harganya kornea mata ini? Bisa ngelihat tuh mata berapa? Operasi berapa? Lidah nih rasanya, bikin ngerasain pedes, manis. Kulit ini loh yang bisa merasakan sejuknya AC, hangatnya matahari. Satu kulit yang merasakan. Belum nasi kantuk yang Allah berikan, ternyata muqaddimah, enak tidur. Lapar itu bukan seksa, Anda harus paham. Jangan marah dengan lapar. Kalau Anda tidak lapar, nggak akan bisa menikmati sate sama bakso dan soto. Ternyata lapar adalah juga karunia kalau orang paham, maka cerdaslah Anda memahami nikmat Allah. Dan ini ala syukrik, ya Allah bantulah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Dan terakhir, wa ala husni ibadatik, dan agar kami bisa ibadah benar, ibadah minta pertolongan dari Allah. Maka disampaikan di sini, wa bi fadlika fa bi fadlika, atas karuniamu aku bisa melakukan ibadah, melakukan kebaikan bagian Allah. Walakal minnatu alayya, dan sungguh hanya darimulah karunia ke atas kami. Maksud kami utang budi betul. Maksudnya kami harus bersyukur atas karunia-karuniamu ya Allah. Memahami makna syukur penting sekali. Maka rentetannya syukur itu adalah merenung. Syukur yang sesungguhnya didasari dengan menyadari nikmat dengan sesungguhnya. Yang tidak sadar nikmat nggak akan bisa bersyukur. Untuk bisa mensadari nikmat, sering merenung. Maka muqaddimah syukur merenungi nikmat. Anda punya sepeda engkol, jangan hanya mikir tamak ngelihat orang pakai motor dan mobil. Lihat itu orang yang pakai jalan kaki. Bahkan yang jalan kaki pun bisa berpikir di sana ada orang yang tidak bisa jalan. Yang tidak bisa jalan harus berpikir bahwasanya biarpun saya tidak bisa jalan, ternyata saya punya anak bisa jalan kok. Aku masih bisa makan enak kon. Masih ada kalau kita mau memahami karunia Allah. Untuk bisa dijadikan bahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.